Macam ini kan sebetulnya sudah bolak-balik ya, Bung Rocky, kita prediksi akan terjadi. Kita bicarakan bolak-balik dan yang begini-begini nggak harus kita menjadi seorang ekonom atau ahli keuangan untuk bisa menghitung bahwa situasi pemburukan seperti yang sekarang ini dipastikan akan terjadi. Tetapi yang mesti kita ingatkan kan Ibu Sri Mulyani ini juga menterinya di era Pak Jokowi, dan karena pengelolaan ekonomi negara, keuangan negara yang nggak benar di era Pak Jokowi, ya itu yang kemudian menjadikan hidup kita seperti sekarang ini. Penanggung jawabnya masih sama, Menteri Keuangannya era Jokowi sekarang juga menjadi Menteri Keuangannya Prabowo. Ya, bagus banget poin-poin yang diuraikan oleh Pak Prabowo kemarin itu. Lalu tentang apa yang mau dicapai sebetulnya, 8 gagasan besar dan sekian langkah untuk mencapai itu. Lalu keterangan Sri Mulyani yang sedikit harus dianggap pesimistis karena anggarannya harus dicari lagi, lalu secara teknis diuraikan dengan baik oleh Pak LBP. Jadi semua yang dikonsepkan itu pada akhirnya akan diuji secara anggaran, dan kesulitan itu yang kita mulai duga hari ini. Apa yang akan ditransfer ke daerah udah diberitahu oleh Pak Prabowo supaya mungkin nggak sepenuhnya, itu artinya pendapatan asli daerah harus diperkuat, sementara kapasitas etika publik di daerah itu juga masih lemah sekali. Itu cara mengelola anggaran itu masih sangat feodalistik, patriarkis, dan itu potensi korupsi semua di situ kan, karena anggaran itu berbasis pada siapa dapat apa dan dengan tukar tambah apa, terutama relasi-relasi local kingdom, bukan local wisdom ya, local kingdom di daerah-daerah. Jadi semua keadaan itu akan membawa kita pada upaya untuk bikin refleksi panjang tuh, apakah negara ini sebetulnya mampu mengatasi kesulitan itu, sementara kehidupan politik kita itu ada dalam instabilitas yang berbahaya tuh. Semua partai setelah selesai pilkada akan kembali melihat bahwa kantong-kantong uang mereka kosong, lalu mulai berencana untuk merampok negara, memasang legislator mereka di tempat-tempat yang disebut basah itu. Jadi sebetulnya kita mulai memikirkan bahwa public ethics kita itu harus direncanakan dengan baik sejak awal, supaya Presiden Prabowo mengerti bahwa tanpa public ethics semua upaya besar, gagasan besar yang dia bayangkan itu akan berantakan. Karena dalam keadaan ekonomi tidak tumbuh atau kesulitan anggaran itu, etika publik itu bahkan dilanggar lebih banyak lagi, karena orang akan lakukan semua cara secara oportunistik untuk memenuhi kantongnya sendiri dulu, terutama partai-partai politik. Ini sekali lagi kita coba terangkan pada publik bahwa sistem politik kita memang boros anggaran tuh, dan etika politik kita tidak didasarkan pada keinginan untuk menghasilkan keadilan sosial. Jadi beban ini akan ada pada Pak Prabowo, sementara legitimasi kabinet makin lama makin merosot karena banyak menteri yang akhirnya tidak ada dalam kapasitas untuk menghasilkan prestasi, dan evaluasi itu kita harapkan dalam 100 hari, tapi mungkin bisa dipercepat karena keadaan hari-hari ini bisa dengan cepat memburuk karena ekspektasi publik tiba-tiba dibatalkan oleh realitas, harga-harga naik, subsidi dicabut, pajak naik, segala macam. Jadi kondisi ini yang saya anggap kita ada harapan yang hendak diproyeksikan jauh ke depan, tetapi begitu kita bangun pagi, mimpi kita itu kita langsung berhadapan dengan realitas bahwa keadaan tidak memungkinkan kita berharap terlalu bahagia.